Malam Ibu, perkenalkan nama saya Purnameka Putra. Saya berasal dari jurusan Business Management. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan antara manajemen krisis, isu, dan risiko. Yang pertama ada manajemen risiko. Manajemen risiko itu seperti kita mempersiapkan atau menganalisis sebuah masalah yang kemungkinan akan terjadi beresiko untuk perusahaan kita pada suatu saat nanti gitu. Jadi kita kayak lebih untuk membuat diri kita tuh lebih waspada terhadap masalah tersebut yang intinya masalah yang akan dihadapi suatu perusahaan. Contohnya suatu perusahaan telekomunikasi atau jaringan yang setiap hari itu memastikan atau memake sure memasang keamanan cyber di platformnya, yaitu berupa firewall atau keamanan jaringan yang biasa kita sebut, untuk memastikan bahwa server atau jaringan kita, suatu perusahaan tersebut, dapat amanlah dari suatu serangan, contohnya virus atau malware, yang dimana dapat merusak data yang ada di dalamnya. Apalagi perusahaan tersebut bergerak di bidang telekomunikasi, yang dimana itu sangat penting dan data adalah emang intinya. Baik, yang kedua ada manajemen isu. Manajemen isu itu fokusnya terhadap suatu masalah yang sekiranya masih dapat dikendalikan atau dihandle oleh perusahaan tersebut. Saya ambil contohnya suatu perusahaan telekomunikasi lagi atau teknologi. Berhubung saya juga lulusan dari TKJ, Teknik Komputer Jaringan, jadi itu ya mungkin sehari-hari tugas saya. Mengapa perusahaan telekomunikasi atau teknologi ini lagi? Mungkin contohnya tuh saya akan berikan contoh seperti suatu perusahaan telekomunikasi yang dimana server dia atau server data dia, database para customer itu diserang oleh malware. Oleh sebab itu, perusahaan mengajukan kepada tim IT untuk segera mengatasinya, membersihkannya, dan memasang firewall lagi. Jadi itu suatu masalah yang setidaknya masih bisa dihandle dari suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga ada manajemen krisis. Apa sih manajemen krisis? Manajemen krisis adalah suatu bencana atau suatu permasalahan yang dihadapi perusahaan, tetapi sudah di luar perkiraan perusahaan tersebut, atau ya ibaratnya sudah di luar kendali lah perusahaan tersebut yang bertujuan atau kemungkinan dapat pokoknya dapat menghambat lah perusahaan itu untuk berkembang. Contohnya juga saya ambil dari perusahaan telekomunikasi yang dimana perusahaan telekomunikasi tersebut menghadapi krisis seperti hacker. Contohnya kayak bocornya semua data operasional, bocornya semua data customer, dan bocornya semua server yang yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Jadi kan itu mengharuskan kayak perusahaan tersebut tuh harus tindak lanjuti dan publikasiin kalau misalnya memang mereka itu sedang dihacker, dan salah satunya mungkin bekerja sama dengan pemerintahan, karena kan seperti kita tahu pemerintahan kan punya regulasi yang wewenang yang tinggi juga. Jadi itu permasalahan yang paling mungkin rumit suatu perusahaan itu hadapi. Jadi nggak mungkin perusahaan itu menghadapi sendirilah, intinya butuh bantuan dari orang lain. Dan berhubung perusahaan tempat saya bekerja itu perusahaan yang bukan publik, jadi mungkin masalah dalam perusahaan itu cukup riskan gitu jika saya jelaskan di video ini. Jadi saya mencari beberapa referensi yang sekiranya dapat sesuai lah dengan materi yang Ibu bawakan. Oke. Saya mengambil materi dari J&J atau Johnson & Johnson. Jadi itu produk Amerika, produk obat kalau nggak salah itu. Jadi krisis Johnson & Johnson pada tahun 1982. Baik, krisis ini adalah suatu bencana perusahaan. Masalahnya adalah beberapa orang meninggal di Chicago setelah mengkonsumsi kapsul Tylenol yang ternyata diracuni oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi mungkin saya rasa pihak yang tidak bertanggung jawab di sini tuh mungkin oknum ya.
bukan pekerja di suatu perusahaan itu. Jadi CEO, cara transparansinya adalah CEO Johnson Johnson saat itu, James Barclay, langsung tampil di media dan memberikan peringatan dan penasihat publik secara jujur dan transparan terhadap para customer. Ya, kalau itu memang bukan kesalahan dari perusahaannya. Dan inovasinya atau ya regulasinya adalah Johnson Johnson memperkenalkan kemasan baru dengan segel pengamanan ganda yang sulit dirusak dan akhirnya menjadi standar industri farmasi. Selanjutnya ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu manajemen resiko yang baik membantu Johnson Johnson memiliki prosedur keamanan ketat dari awal. Jadi itu mungkin masalah tersebut menjadi pola pikir baru atau ide baru untuk membuat produk itu ya lebih aman lah dipakai para customer. Dan yang kedua ada manajemen isu. Manajemen isu yang cepat dan jujur mencegah masalah lokal menjadi krisis yang tak terkendali. Jadi kayak CEO-nya itu langsung transparan dan ya memberikan berita tersebut tuh ke publik. Jadi tanpa harus ditutupi. Itu sih saya rasa memang suatu perusahaan yang jujur dan baik dan pastinya pengen maju tuh memang harus transparan terhadap berita miring lah, pokoknya secepatnya tuh klarifikasi. Terus manajemen krisis yang berani dan bertanggung jawab, mengutamakan keselamatan pelanggan. Ya, dia jujur tadi kan, CEO-nya jujur langsung bilang lah klarifikasi kepada masyarakat. Terus mampu memulihkan kepercayaan publik dan menyelamatkan reputasi perusahaan. Saya rasa tindakan Johnson Johnson atau CEO Johnson Johnson cukup cepat dalam menangani masalahnya karena memang dia langsung angkat bicara terhadap masalah tersebut dan ya jujur salah satu perilaku yang baik sih. Sekian pembahasan tentang materi hari ini. Selamat malam dan terima kasih.